Tahun 2020 segera berakhir. Tahun ini merupakan tahun yang berat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapa tidak, ujian kerap kali terjadi. Ujian berbangsa dan bernegara yang dihadapi bahkan terkadang dapat memecah belah masyarakat. Padahal, di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, seharusnya seluruh elemen bangsa bisa menyatu dalam keberagaman. Beberapa kasus yang menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara yang terjadi selama tahun 2020 seperti terorisme, politik identitas, dan tidak saling menghargai suku, agama, dan ras tersaji di depan mata kita. Akibat yang ditimbulkan karena peristiwa tersebut membuat kita miris melihatnya. Konflik horizontal atau konflik antar masyarakat adalah puncak dari semuanya. Misalnya, upaya pemerintah untuk memberantas terorisme ditunjukkan dengan terus melakukan penangkapan jaringan terorisme. Ini dibuktikan dengan adanya data dari Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri yang menangkap 32 orang terduga terorisme jaringan Mujahidin Indonesia Timur atau yang kita mengenalnya sebagai MIT di Sulawesi Tengah dan seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2020. Sementara itu, di sisi lain, Pilkada serentak 2020 masih diliputi isu politik identitas dan SARA. Berawal dari politik identitas juga terkadang mempunyai efek kepada kurang menghormati adanya perbedaan di tengah masyarakat. Padahal, sebagai bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, rasa menghormati dan menghargai adalah prasyarat untuk kehidupan bermasyarakat. Namun faktanya, yang terjadi sekarang, rasa kurang menghormati dan menghargai masih ada dalam pemikiran sebagian masyarakat. Masyarakat masih berpikiran terlalu etnosentrisme, alias membangga-banggakan suku bangsa masing-masing. Bahkan terkadang sampai menjelek-jelekan dan menghina suku serta agama yang lain. Jika kita melihat kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, maka banyak PR yang harus diselesaikan pada tahun depan. Tahun 2020 yang menjadi harapan kita semua untuk bergandengan tangan sesama anak bangsa justru menjadi bencana di saat kasus-kasus yang merongrong kebinekaan dan menggerus nilai-nilai Pancasila terus terjadi. Kita semua sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka konsekuensinya adalah setiap tindak dan tanduk masyarakat harus sesuai dengan aturan hukum. Jika tidak sesuai dengan aturan, maka aparat penegak hukum wajib untuk menindak. Penegakan hukum merupakan ujung tombak bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang kuat adalah negara yang tidak mengenal kompromi dengan pelanggar hukum. Dan negara yang kuat adalah aparat penegak hukum yang profesional. Tidak ada dan tidak boleh siapapun di negeri ini bermain hukum sendiri, karena sudah ada perangkat hukum sebagai penegak hukum. Baiknya, kita percayakan dan dukung seluruh penegakan hukum di Indonesia yang khususnya saat ini sedang ditangani oleh Polri. Hal ini sudah dipercaya bahwa Polri mampu secara profesional menuntaskan segala bentuk pelanggaran hukum di Indonesia. Salah satu contoh kasus kebinekaan dapat kita lihat dari kasus pembunuhan oleh terorisme di Sigi, Sulawesi Tengah. Dan lagi-lagi, kepolisian bertindak cepat untuk menangkap
dan mengusut kasus ini. Lalu, tak lama setelah itu, konflik horizontal yang terjadi di Papua pun dapat diredakan dengan cepat. Termasuk deklarasi negara Papua bisa ditangani dengan baik oleh pihak kepolisian sehingga tidak melebar kemana-mana dan mengelinding ke daerah lain. Sudah merupakan suratan takdir jika bangsa ini terdiri atas ribuan suku dan ada 6 agama yang sudah diakui oleh pemerintah. Suratan takdir yang dapat menjadi aset kekayaan bangsa, namun di sisi lain juga menjadi kelemahan bangsa. Dulu, elemen bangsa bisa bersatu karena senasib dan seperjuangan, yakni melawan penjajah. Dengan bersatu itulah akhirnya kita berhasil mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Akan tetapi, penyatuan elemen bangsa ini tidak akan kekal dan abadi jika kita masih menaikkan ego sektoral. Ini yang terjadi hingga saat sekarang. Di sana-sini masih banyak kita lihat kelompok masyarakat yang masih memainkan ego sektoral. Banyak kelompok masyarakat yang menjadi pemicu dari perpecahan. Akibatnya adalah saat masyarakat sudah terpecah, maka di saat itu juga konflik beserta turunannya akan menjadi tontonan. Pemerintah tak ada pilihan lain selain bertindak dengan tegas. Pihak kepolisian pun juga harus tegas terhadap pelaku yang memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberagaman atau kebinekaan yang sudah menjadi suratan takdir bagi bangsa ini harus selalu kita rawat. Masih ingatkah kita jika bangsa ini lahir karena bersatu dengan keberagaman, bukan terpecah karena keberagaman? Menjaga kebinekaan memang pekerjaan yang tidak mudah. Menjaga agar keberagaman menjadi penguat rasa persaudaraan merupakan perkara yang membutuhkan pengayaan terhadap kondisi sejarah serta sosial budaya masyarakat. Namun, selain kita bisa dan mampu untuk menjaga kebinekaan, kenapa kita harus bergesekan? Selagi mampu untuk berdampingan dengan berbagai keberagaman di dalamnya, kenapa kita harus bertengkar dan berkonflik? Inti dari semua itu adalah tetap menjaga kebinekaan. Kita harus selalu merasa bahwa kita bagian dari bangsa Indonesia. Kita bagian dari keberagaman tersebut dan kita harus tetap bersatu dalam kebinekaan dan keberagaman selamanya, bukan dengan memecah belah. Di saat kita sudah satu frame, berpikir persoalan tentang kebinekaan, maka langkah selanjutnya adalah menyelamatkan Pancasila. Pancasila harus diselamatkan dari keinginan sekelompok orang untuk mengganti atau mengobrak-abrik kemurniannya. Pancasila sudah final. Hal ini tidak lagi menjadi pepesan kosong, sebab sudah banyak terjadi upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Bahkan, sudah ada upaya untuk mendirikan negara dengan bentuk yang berbeda dari Pancasila. Pancasila wajib diselamatkan dari keinginan tersebut. Pancasila harus kita murnikan kembali. Pancasila harus diberi tempat di hati masyarakat. Menggalakkan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah berkehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu kita lakukan. Melakukan pemurnian terhadap nilai-nilai Pancasila mutlak untuk dilakukan. Semua bertujuan agar kehidupan berbangsa dan bernegara kembali berjalan lancar, tanpa ada gesekan, tanpa ada fanatisme terhadap suku dan bangsa tertentu, fanatisme hanya kepada bangsa Indonesia. Tahun 2021 yang sudah di depan mata, hendaknya
kita jadikan sebagai tahun perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai tahun menjaga kebinekaan dan menyelamatkan Pancasila. Selamat Tahun Baru 2021.